Selamat Pak Ujang dan yang kami hormati Bapak Ibu calon pendiri koperasi peternak domba, kambing, sapi atau yang sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati juga Bapak Kepala Desa. Punten Pak. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah limpahan taufik, rahmat dan hidayahnya kita semua dapat hadir di sini, berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan tak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana kita akan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, ini kita sifatnya sharing aja ya. Jadi santai, nanti saya sampaikan informasi, misalkan jenengan ada yang kurang jelas atau pas di situ ada yang ganjel, jenengan langsung potong bertanya aja. Jadi sifatnya mendingan seperti itu daripada nanti jenengan nunggu sampai saya selesai malah lupa. Lebih enak nonton gitu. Jadi nanti kalau ada yang kurang jelas atau masih tidak paham, langsung dipotong aja nggak apa-apa. Tapi nanti kalau pas memang waktunya dengan bertanya masih ada di slide selanjutnya, langsung saya bukakan di slide selanjutnya kan nonton gitu. Jadi biar nanti juga sama-sama enak. Kita sifatnya di sini sharing terkait perkoperasian. Nah, sebelum ke tata cara pendirian tentunya Bapak Ibu ya mungkin di sini sudah ada yang tahu terkait apa itu koperasi sebenarnya gitu. Paling tidak di setiap desa di Jawa Timur itu ada yang namanya Kopwan gitu. Apalagi ibu-ibunya pasti ada juga yang tergabung di koperasi wanita. Pasti sedikit banyak sudah tahu terkait koperasi. Nanti saya sedikit aja terkait perkoperasiannya. Mungkin Bapak Ibu sudah paham koperasi itu apa, dasar hukumnya. Nah, kalau dasar hukumnya sebenarnya itu ada di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 dan ada sebagian yang diperbarui di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Di situ ada klaster yang membahas terkait koperasi dan UMKM. Nah, pengertian koperasi sendiri merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berdasar atas asas kekeluargaan. Nah, kita kupas satu-satu. Badan usaha yang beranggotakan orang seorang dari badan usaha. Jadi badan usaha itu merupakan suatu lembaga yang punya usaha, perkumpulan yang atau ya komunitas punya usaha, itu namanya badan usaha. Tetapi badan usaha di Indonesia itu ada yang berbadan hukum, ada yang tidak berbadan hukum. Nah, yang tidak berbadan hukum itu ada yang namanya CV, firma, dan lain sebagainya, itu cuma dicatat di akta notaris, tetapi tidak mendapat pengesahan dari pemerintah. Tapi kalau badan usaha yang berbadan hukum itu ada 4. Ada PT, koperasi, yayasan, ormas. Dasar hukumnya dari di sini semua. Kalau yayasan dan ormas itu murni sifatnya sosial. Di keuntungan yang didapatkan untuk pengembangan perkumpulan tersebut atau yayasan tersebut. Misalkan yayasan rumah sakit, pendapatan dari jasa melayani pasien itu nanti keuntungannya untuk pengembangan rumah sakit. Jasa pendidikan untuk bangun gedung lagi, untuk pasang sarprasnya, itu contohnya. Kalau ormas itu organisasi masyarakat, kumpulan, sifatnya ya untuk operasional mereka aja. Nah, kalau PT itu tujuannya untuk mencari keuntungan. Nah, di koperasi ini selain bersifat sosial juga tujuannya untuk mencari keuntungan. Nah, itu untuk badan hukum ini selain mendapatkan akte pendirian dari notaris, juga mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Itu selain akte ada pengesahannya.
setelah ada pengesahan nanti diumumkan di dalam lembaran berita acara negara. Itu bedanya badan usaha yang tidak berbadan hukum dan berbadan hukum. Jadi secara umum dengan pendidikan PT dan koperasi itu hampir sama. Kalau statusnya sama, tapi pengelolaannya yang berbeda. Jadi hampir sama. Cuma memang di Indonesia itu yang familiar memang PT. Kalau untuk berusaha itu rata-rata yang didahulukan PT, tetapi koperasi itu sebenarnya sama. Jadi ikut lelang pengadaan di pemerintahan itu sah, karena badan hukumnya juga dengan PT itu setara. Coba bedanya antara PT dan kalau koperasi tujuannya kesejahteraan anggota, kalau PT tujuannya memperoleh keuntungan. Keuntungannya ini hanya dipakai untuk para penanam modal, pemilik saham aja. Tapi kalau di koperasi keuntungannya dibagi kepada semua anggota.